Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Permatasari. Di sini saya akan membahas terkait isu boykot Starbucks karena perang di Gaza. Baik teman-teman semuanya, konflik geopolitik di Gaza memicu gelombang boykot global. Salah satunya berdampak pada Starbucks. Bagaimana kita membedah fenomena ini secara akademis? Mari kita analisis menggunakan metodologi Knowledge Driven Communication Analytics melalui 4 analisis utama yang akan saya bahas bersama dengan teman saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Di sini saya akan membahas tentang materi Knowledge Driven Management Communication terkait isu boykot Starbucks di perang Gaza. Di sini saya tidak sendiri, tentunya bersama teman saya yaitu yang bernama Kak Susan. Di sini saya akan membahas tentang isu tersebut. Oke, Kak Susan, menurut kamu gimana sih tentang isu Starbucks di boykot itu? Apakah karena Starbucks itu kan salah satu produk dari Amerika, dan Amerika itu kan salah satu penyumbang, bukan penyumbang, penunjang, pemasok dari isu. Kak Susan, menurut kamu isu boykot Starbucks ini apakah karena salah satunya faktornya yaitu gimana caranya netizen itu berlomba-lomba itu mempromosikan Starbucks itu biar nggak dipilih gitu sama orang-orang. Nah, itu salah satu faktornya. Ya, itu salah satu faktor pemboikotnya karena itu termasuk produk dari Amerika. Amerika kan termasuk pemasoknya Israel. Ya, dan ya salah satu faktornya yaitu yang sudah disebutkan oleh Kak Intan tadi, karena termasuk produk dari Amerika langsung, dan untuk untuk mengurangi penggunaan atau mungkin biaya dari pemasoknya tersebut. Oke, ya itu termasuk dalam faktor salah satu faktor utamanya, karena produk Starbucks itu berasal dari Amerika langsung, dan salah satu untuk mengurangi penggunaan atau pemasokan yang masuk ke rakyat, makanya terjadinya pemboikotan. Menurut kamu sebenarnya tindakan netizen untuk memberi spekulasi rame-rame tentang boykot Starbucks itu udah langkah benar atau malah sebenarnya itu provokasi aja dari seseorang yang memang tidak menyukai Amerika ataupun Israel? Mungkin bisa dua-duanya, tapi lebih ke bentuk apresiasi, bentuk Cancel kultur. ya. Bentuk itu bentuk cancel kulturnya, karena dia salah satu apa namanya pemasok darah ke Israel, termasuk orang-orang yang terkena bom ataupun apa segala macam. Kayak anak-anak itu kan Starbucks kayak dia itu perusahaan nomor satu yang mendistributorkan kebutuhan barang ke sana ya. Iya, betul. Oke, terus kalau aku bilang ini tuh dia kan perusahaan besar juga. Ya, menyangkut kalau India itu nggak bisa artis-artis besar kayak idol aja sih, itu kan juga pernah tuh jadi apa namanya endorsementnya Starbucks. Nah, menurut kamu sebaiknya itu yang dibuat itu apakah Starbucksnya aja atau sama influencer dari Starbucks tersebut? Ya, kalau menurut aku yang paling utama dan terpenting dahulu itu Starbucksnya, karena kan yang mendirikan itu Starbucks. Jadi misal ada kayak yang mempromosikan seperti dirinya atau artis-artis yang lain, itu kan hanya mengikuti dan menerima jam saja. Oke,
Berarti menurut kamu nggak seharusnya influencer yang bekerja sama dengan Starbucks itu nggak diboikotkan? Iya, enggak. Terus kalau dengan materi ilmu komunikasi sendiri nih, apa namanya, tindakan itu tuh sebenarnya bisa masuk ke knowledge management driven communication nggak sih? Knowledge apa? Driven management. Oke, apa? Ya, kalau menurut saya, Termasuk nggak knowledge? ya kalau menurut saya termasuk karena isu Starbucks tentang pemboikotan ini tuh di publik gitu, semuanya orang tahu. Berarti ini juga termasuk konsumsi penggunaan yang menjadi konsumsi negatif atau positif. Mungkin ada negatifnya, positifnya, tergantung perspektif orang saja. Karena kamu nanti menjawab negatif dan positif, boleh nggak sih sharing gitu, negatifnya apa, positifnya apa? Mungkin kalau dari sisi negatifnya itu banyak buzzer yang Oh ya, buzzer yang kalau buzzer. oke, kalau dilihat dari sisi negatifnya, mungkin dari sisi buzzer-buzzernya yang langsung menciptakan hal negatif, kalau itu begini. Kalau mungkin dari sisi positifnya, kita jadi tahu itu produk Amerika, produk asal Amerika yang menjadi pemasok Israel. Oke, makasih Kak Susan atas sharing-sharingnya. Semoga ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya.